Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sama-sama mari kita sehati sepikir. Kita menghampiri tata kasih Tuhan yang kudus. Kita mau bawa pujian sembah kita. Pagi hari ini yang terbaik. Bagi Raja di atas segala Raja. Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mau bawa pujian syukur sembah kami yang terbaik bagimu Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Mari beracara di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Semua menyenangkanmu saja. Thank you Tuhan. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam satu nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yang percaya berikan tepuk tangan paling baik bagi dia. Bersama-sama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Dengan percaya, hatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya
Tuhan hiasi. Ini iman percaya setiap kami Tuhan. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Oh, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Bersama-sama ya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Oh, saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan. Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Mari dengan iman percaya bersama-sama. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan. Amin. Ini iman percaya setiap kami Tuhan. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, mari jemaat sendiri sama-sama dengan iman percaya. Oh, saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya, slow, amin. Saat menangis, saat berdoa, saat percaya, yes. Oh, mari angkat kedua tanganmu bersama. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan
We welcome Holy Spirit. Kau hanya sejauh doa. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bersama-sama dengan imanku. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes, Lord. Yesus mendengar iman percaya kami. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
bagi dia, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara? Yang siap boleh lambaikan tangannya, boleh kasih tos kanan kirinya, katakan ada sukacita surga mengalir di tengah-tengah kita. Come on. Mari bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Inilah pujian syukur kami bagimu Tuhan. Bersama. Puji dan syukurku tunaikan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan di
pesongaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku,
Saudara. Saya persilakan umat Tuhan untuk kembali duduk. Kita akan berdoa bagi Proskuneo Kids. Ya. Mari kita arahkan tangan kepada, Pak Bantal. Ayo kita arahkan tangan kepada adik-adik kita. Bapa di surga, hari ini, setiap kali kami membawa anak-anak ini dalam doa untuk maju ke depan, kami menaruh benih-benih perkataan iman. Dan kami percaya setiap doa yang dinaikkan untuk anak-anak yang Kau cintai ini Tuhan, akan menemukan tujuan ilahi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa generasi yang menyembuhkan generasi berikutnya, generasi yang menerangi generasi berikutnya, lahir dari anak-anak sekolah minggu JKI Proskuneo. Berkati Tuhan, tumpangkan tangan-Mu kepada satu persatu yang hadir pada pagi yang indah ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami percaya ada iman daripada orang tuanya, iman daripada papa mamanya, dan dalam prinsip keteladanan yang ada, biarkan nama Tuhan juga dimuliakan. Tak lupa kami berdoa, semua fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi visi Tuhan dan destiny Tuhan dalam kehidupan anak-anak yang Kau cintai ini Tuhan. Lengkapi, berikan dalam daya untuk orang tua yang ada. Bisa Tuhan mengalirkan, sehingga suatu saat kami akan lihat di dalam kekekalan yang ada, generasi daripada orang-orang yang takut akan Tuhan, terus makin hari makin diperbanyak di muka bumi ini, sampai Tuhan datang kedua kali. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang kami cinta, kami lepaskan berkat. Haleluya, amin. Kau yang mendengar setiap seruan kami. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu
berdiri. Terima kasih Bapa yang baik buat kehadiran-Mu pagi ini. Kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan bukan hanya sekedar hadir Tuhan, tapi Engkau akan berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya. Kami terus Tuhan melekat kepadamu. Karena kami yakin percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan setiap kami. Bahkan ketika kami haus dan lapar Tuhan, Engkau puaskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pagi ini Tuhan, Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu akan meneguhkan kami. Firman-Mu akan membawa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau. Biarlah Tuhan pagi ini Tuhan, kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan, yang akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami menyadari Tuhan siapa diri kami. Kami adalah duta-duta Kristus Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, orang melihat ada Kristus di dalamnya. Jadikan kami Tuhan betul-betul mengenal Engkau ya Bapa. Sehingga karakter Kristus ada dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami. Bila masih ada banyak kekotoran dalam kehidupan kami, antarkan dan murnikan kami. Agar kami dilayakkan Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, jadikan kami seperti yang Kau kehendaki. Biarlah Tuhan setiap kami menyadari, setiap kami mengutamakan Engkau di atas segalanya. Biarlah Tuhan pada bulan ini Tuhan yang berbicara tentang kuasa doa. Karena berdoa adalah cara berkomunikasi kami dengan Engkau ya Bapa. Dan tidak akan pernah tergantikan dan apapun tidak akan pernah menggeser. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami mengendahkan tangan kami kepadamu, bukan karena kami membutuhkan jawaban doa saja, tapi itulah tanda kami rindu, kami haus, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau urapi Tuhan mulut lidah bibir hamba-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu dan di hadapan manusia Tuhan dan umat-Mu, bahwa kami bukan apa-apa dan kami tidak punya apa-apa. Kami ada di tempat ini karena belas kasih dan kasih anugerah-Mu semata-mata. Mari Bapa kuasai hati kami, pikiran kami, agar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami berjanji tidak akan pernah mencuri kemuliaan nama-Mu. Segala puji, hormat, pengagungan hanya Engkau yang patut menerimanya.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kita fokuskan hati kita dan kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita fokus 30 menit ke depan agar betul-betul kita menerima firman. Bukannya berhenti sebagai logos, tapi akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan saya yakin percaya kita diberkati kesaksian yang luar biasa. Biar setiap kita mengerti bahwa kita punya hal yang luar biasa. Dan Tuhan tidak akan pernah menyerah dengan keadaan kita. Tuhan akan mencari kita ketika kita dipilih. Mau seburuk apapun kita. Tapi kita di depan Tuhan adalah mulia dan berharga. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, hari ini sepanjang bulan November ini ada tema, subtema yang berbicara tentang kuasa doa. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya berdoa itu ada cara kita berkomunikasi dengan Dia. Dan saya yakin percaya itu tidak akan pernah tergantikan dengan cara apapun. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan sejak dulu sebelum ada teknologi yang semakin canggih, kita perhatikan juga anak-anak kita, suami kita, teman-teman kita berbeda jauh dengan keadaan sekarang yang banyak teknologi yang canggih. Kita suami istri tidur satu tempat tidur, kelihatannya dekat, tapi satu suami pegang gadget sendiri, istri pegang gadget sendiri, kelihatannya mulai semakin jauh. Begitu dengan anak kita, semakin erat dengan gadget mereka, sehingga kita dengan anak-anak kadang-kadang terpisah dengan keadaan yang seperti itu. Saudara kasih Tuhan, kelihatannya mereka lebih melekat, lebih erat dengan gadgetnya, sehingga mereka seringkali dengan komunikasi di seberang sana, itu yang membuat satu dengan yang lainnya jauh tanpa kita sadari. Tapi puji Tuhan, bulan November ini Tuhan ingatkan kita tentang kuasa doa. Jadi sekali lagi saudara, saya mau sampaikan pada hari ini, pada pagi ini, rahasia doa yang dijawab. Amin saudara, inilah salah satu yang akan dijawab oleh Tuhan. Bagaimana kita seringkali tidak mendapatkan jawaban doa. Dan hari ini kita akan belajar pada salah satu tokoh di perjanjian lama, yaitu Abraham. Doanya luar biasa sekali. Khususnya dia berdoa untuk keluarganya. Dan dia berdoa untuk Lot keponakannya. Bagaimana kita akan belajar. Bagaimana Abraham punya doa yang penuh kuasa. Apa yang dilakukan Abraham. Dan pagi ini kita akan belajar pada seorang Abraham. Supaya doa kita juga penuh kuasa. Sehingga ada jawaban doa yang kita akan terima. Amin saudara. Kita lihat, semuanya pasti merindukan, memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa dan Tuhan menjawabnya. Amin saudara. Kita akan lihat slide yang pertama. Ya, kita semua merindukan memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa. Dan saya yakin percaya, saudara pulang di tempat ini pasti berbeda ketika saudara datang ke tempat ini. Semuanya akan punya kuasa doa yang luar biasa. Doamu akan dijawab Tuhan ketika engkau belajar pada Abraham. Dan engkau melakukannya. Saudara kasih Tuhan, kita harus memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Kita lihat slide yang kedua, rahasia doa yang dijawab Tuhan itu bagaimana? Salah satu kuasa doa yang luar biasa adalah bagaimana Tuhan mendengar doa Abraham. Bagaimana Abraham mendoakan keponakannya. Sehingga Abraham bisa melihat keponakannya juga berhasil. Bukan karena dia orang benar, bukan karena dia orang saleh, tapi karena doanya Abraham membuat Lot menjadi orang luar biasa. Dan saya yakin percaya, apa sih rahasianya agar doa kita dijawab oleh Tuhan? Walaupun kita sudah rajin ke gereja, mungkin kita sudah begitu lama melayani, tapi itu tidak menjamin kita punya kuasa doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar yang pertama, bagaimana doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Amin saudara. Wah kalau itu sih bukan rahasia bu. Saya ini mengasihi Tuhan. Kalau saya tidak mengasihi Tuhan tidak di tempat ini. Saudara kasih Tuhan. Seperti orang memberi belum tentu mengasihi. Tapi orang mengasihi pasti memberi. Itu jawabannya. Saudara ke gereja. Saudara ngomong cinta. Saudara ngomong mengasihi. Tapi kalau tidak melakukan perintah Tuhan. Itu sama dengan bohong. Saudara kasih Tuhan, tahukah saudara
Berapa banyak orang mengatakan cinta, berapa banyak orang mengatakan mengasihi, tapi tidak effort kepada Tuhan. Seringkali kita ngomong cinta dan mengasihi, tapi kita masih melakukan dosa, baik itu dosa gosip, fitnah. Dan itu yang dikatakan, tidak jaminan kita ke gereja, tidak jaminan kita mengatakan cinta kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan. Kita akan lihat yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan perintahnya. Kita baca, saya minta tolong Pak Agus untuk membacakannya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Saudara kasih Tuhan jelas dikatakan di sini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Termasuk apa saja perintah Tuhan. Melakukan hal-hal yang Tuhan larang. Dan juga Tuhan tahu, bukan hanya apa yang disenangi Tuhan aja, tapi apa yang Tuhan tidak suka, jangan pernah lakukan. Itu salah satu bagaimana kita bisa punya kuasa doa yang luar biasa. Syarat pertamanya adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya di bibir kita, bukan lip service saja, tapi kita betul-betul melakukan perintahnya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita lihat bagaimana Abraham melakukan perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Tuhan juga taat sampai mati mengasihi kita. Buktinya apa? Dia berikan nyawanya, dia berikan hidupnya, dia berikan segala yang terbaik buat saudara dan saya. Itulah bukti dia mengasihi saudara. Sekarang apa bukti kita mengasihi dia? Adalah kita harus melakukan perintahnya. Contohnya Abraham. Dia cinta mengasihi kepada Tuhan. Dan dia betul-betul melakukan perintah Tuhan. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Saya minta tolong Pak Agus membacakannya. Kejadian 12 ayat yang 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wow, luar biasa saudara. Inilah perintah Tuhan Yesus kepada Abraham. Pergilah dari sanak saudaramu. Saudara kasih Tuhan, Abraham itu sudah hidup 400 tahun sebelum ada hukum Taurat. Dan dia sudah nyaman tinggal dengan leluhurnya. Bahkan dia orang yang sangat kaya raya. Dia ada dalam zona yang nyaman. Tiba-tiba ada perintah, tinggalkan sanak saudaramu ke tempat yang aku akan tunjukkan. Berarti tempatnya sudah tahu belum saudara? Belum tahu. Bagaimana kita manusia ketika kita diperintahkan oleh Tuhan, tinggalkan keluargamu, pindah ke tempat yang aku akan tunjukkan. Pasti kita akan bertanya, tempatnya di mana? Prospeknya bagaimana? Itu manusia. Manusia suka sekali pengen tahu dulu. Sembuhkan aku dulu baru aku percaya. Berkati aku dulu baru aku taat. Saudara kasih Tuhan, itu adalah sifat manusia. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memanggil Abraham untuk tinggalkan semuanya. Tinggalkan zona yang nyaman. Ke tempat yang aku akan tunjukkan. Kalau ditanya orang di mana? Enggak tahu ya, kita nurut aja. Pasti kita dipikir orang gila saudara. Tetapi Tuhan katakan, pergi ke tempat yang aku tunjukkan. Kenapa Abraham bisa taat? Karena Abraham sangat kenal dengan suara Tuhan. Abraham sangat kenal dengan Tuhan yang dia sembah. Saudara kasih Tuhan, kita orang Kristen, kalau kita tidak betul-betul kenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita mudah bingung. Kita mudah sekali goncang. Termasuk hari-hari ini ada banyak orang mengatakan bahwa tahun depan semakin sulit, tahun depan semakin sulit. Dan kita mulai goyah, kita mulai goncang. Kenapa kita bisa goyah dan goncang? Karena iman kita masih dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan yang ada. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah terpengaruh dengan situasi, kondisi yang ada. Yang dia pegang ada janji Tuhan. Kita akan lihat di dalam Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat yang 8, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara kasih Tuhan, itulah iman. Iman bukan berarti engkau orang percaya tidak ada masalah. Tapi iman walaupun kau punya iman, masalah tetap ada. Tapi kehadiran Tuhan akan menyertai engkau dalam setiap prosesmu. Dan saya yakin percaya, itu pun saya alami. Bagaimana ketika anak-anak 5 orang masih kecil-kecil. Dan saya masih muda banget, masih 37 tahun.
Masih ada kesempatan mungkin untuk nikah. Dan bagaimana mama saya mendorong saya. Nih, kalau tidak nikah, anakmu tidak akan pernah makan nasi. Pasti makan batu. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya tidak pernah makan batu, saudara. Dan anak-anak juga makan nasi. Apakah itu pasti ketika saya tidak menikah ada jaminan? Enggak, Tuhan tidak janjikan. Bahwa kalau engkau tidak nikah, kelak engkau akan jadi gembala, kelak engkau akan terus menerus ada kelimpahan. Tidak pernah keluar janji itu. Tapi yang saya pegang adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan burung sebelum dia membuat langit. Tuhan tidak pernah menciptakan ikan sebelum dia menyediakan lautan. Begitulah saudara dan saya, ciptaannya diciptakan hari yang ke-6. Ketika seluruh apa yang kau butuhkan Tuhan sediakan. Apalagi ada ayat yang jelas ada di depan saya. Kalau tidak salah ayatnya Hosea pasal 2:18. Aku akan menjadikan engkau istriku yang setia. Itu yang mengikat saya. Itu yang membuat saya tetap bertahan sampai hari ini. Saudara kasih Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya tidak pernah makan batu. Saudara kasih Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang konsisten. Kalau engkau dengar-dengaran akan Tuhan. Engkau tidak akan pernah goyah dengan situasi kondisi yang ada. Apapun situasinya. Tuhan yang kau sembah. Dia bertanggung jawab. Dia berani menciptakan. Dia akan bertanggung jawab atas diri kita. Orang berkata, loh kok kamu berani melakukan itu? Tapi Tuhan kita bukan manusia yang berjanji sampai ingkar. Tapi Tuhan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama, saudara. Saudara kasih Tuhan. Tuhan memberikan kita satu janji. Begitulah dengan Abraham. Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Makanya Abraham tidak goyah dengan keadaan yang ada. Kita akan baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Saudara kasih Tuhan. Tuhan memberikan satu janji kepada Abraham. Tuhan juga memperlihatkan hal yang luar biasa kepada Abraham. Sehingga Abraham pegang janji itu. Saya pun juga pegang janji Tuhan. Ketika saya masih muda, aku akan menjadikan kau istriku. Luar biasa. Bukan istri manusia, tapi istrinya Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Bahkan saya ingat ketika ada seseorang mengatakan, seolah orang mengatakan, aku susah mah. Anak-anak pada ngomong, papaku punya perusahaan ini. Papaku punya pabrik ini. Papaku punya ini. Kita papahnya punya apa? Saya katakan, omong aja. Papahmu pencipta alam semesta. Papahmu kaya raya. Seisi dunia ini milik papahmu. Dia papa kita di surga. Sudah kelekep ngomong. Udah gak bisa ngomong lagi. Betul nggak saudara? Bahkan ketika anak saya mengatakan, ketika kita numpang tempat, numpang kendaraan. Dan anak saya merasa diabaikan. Mah kapan bisa beli mobil? Besok kita akan beli mobil. Besok ditagih lagi, itu anak yang paling kecil. Dia terus tanya saya, kapan mah ini sudah besok? Besok nak, pasti besok beli. Besok ditagih lagi, besok kita pasti beli. Akhirnya enggak habis-habis besoknya. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini kita juga punya mobil. Saudara kasih Tuhan, jangan kau menyerah, pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Berapa banyak orang ingin disembuhkan dulu baru percaya. Ingin ditolong dulu baru percaya. Tapi Tuhan katakan lakukan dulu. Dan Tuhan akan lakukan apa yang dia janjikan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 4. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara kasih Tuhan, inilah Abraham. Hari ini kita belajar pada seorang Abraham. Bagaimana Abraham itu hatinya baik banget. Ketika dia disuruh pergi oleh Tuhan ke tempat yang akan ditunjukkan. Dia bawa ponakannya Lot. Lot ini adalah yang sudah tidak punya ibu, tidak punya bapak. Dan dia bawa Lot ini untuk dibawa oleh Abraham. Bahkan Abraham itu baik banget. Lot diberikan saham. Sehingga Lot menjadi orang yang kaya raya. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya dia dikecewakan oleh Lot. Kita akan lihat lebih lanjut lagi.
Jadi yang pertama, rahasia kuasa doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Amin saudara, mengasihi Tuhan adalah harus mentaati firman-Nya. Termasuk engkau harus bisa tahu apa yang disenangi oleh Tuhan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dia taat bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara kasih Tuhan, Lot anak yatim piatu. Lot itu dibawa Abraham untuk ikut mengembara. Saudara kasih Tuhan, Tuhan menampakkan diri lagi. Dan di situ Tuhan teguhkan lagi. Kita baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 7. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara kasih Tuhan, ketika Abraham diberikan perintah, pergilah engkau tinggalkan saudara-saudaramu ke tempat yang aku tunjukkan. Masih belum tahu, saudara kasih Tuhan. Iman itu bukan kita melihat, begitu pula kita. Ketika tahun 2009, kita belum buka gereja, tapi kita bangun persekutuan doa yang diawali hanya dengan 5 orang. Sampai terkumpul, kita berpindah-pindah juga tempatnya. Awalnya di garasi, nggak cukup karena sudah 30 orang. Akhirnya kita pindah ke restoran. Akhirnya nggak cukup, pindah lagi. Tapi jemaat semakin banyak waktu persekutuan doa. Karena interdenominasi dari segala berbagai gereja. Sampai akhirnya bisa 150. Tapi tiba-tiba saya sudah merasakan zona yang nyaman. Ada banyak sekali jemaat persekutuan doa itu yang di berbagai gereja. Bisa mensupport kita. Rasanya nyaman. Tiba-tiba Tuhan katakan, tinggalkan. Mulai gembalakan yang betul-betul jemaat yang aku percayakan kepadamu. Mulai di dalam hati ini. Betul enggak? Saya teguhkan lagi dan Tuhan katakan, mulai gembalakan yang betul-betul jiwa-jiwa yang aku percayakan kepadamu. Dan mulailah berguguran satu persatu. Karena interdenominasi semuanya punya gereja sendiri-sendiri. Ketika 2018 Tuhan teguhkan menjadi gereja. Tapi saya masih belum berani menyewa tempat sebagai gereja. Saya tetap mengatakan komunitas. Tapi di situ tiba-tiba ada seseorang yang belum bergereja. Dia katakan, Bu, saya ingin dibaptis. Bu, anak saya masih kecil, ingin aku serahkan. Dan dengan berbekal izin gereja kita bisa membaptis, kita bisa memberikan surat untuk penyerahan anak. Tapi tetap kita tidak berani mengatakan itu gereja, saudara. Kita masih persekutuan doa, seolah persekutuan doa mulai berguguran memang. Saudara kasih Tuhan, tahukah gereja kelihatannya kita sudah ngantongin izin mulai 2018, sudah hampir 8 tahun, saudara. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini? Secara praktek, baru disinilah kita ada sesi sampai 2 kali. Sudah kasih Tuhan. Tapi izin tetap kita bukanya 2018. Tapi prakteknya baru, saudara. Tapi tahukah saudara, walaupun gereja baru, dengan banyak sekali pengorbanan, banyak sekali korban lutut, berdoa untuk Tuhan cukupkan semuanya. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang terpenting doa itu akan menjadi senjata kita. Saudara kasih Tuhan, kita lihat Tuhan meneguhkan kembali. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mezbah itu artinya tempat untuk kita mengorbankan persembahan. Kalau zaman dulu persembahan yang kita korbankan adalah binatang. Dan ketika Tuhan kita Yesus Kristus berkorban untuk saudara dan saya. Saat ini kalau orang berkorban bukan binatang lagi. Tapi kita tahu ada korban persembahan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mendirikan mezbah dan mengungkapkan rasa syukur kita dengan doa kita. Saudara kasih Tuhan, doa itulah cara kita mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan sebagai dupa yang harum naik di atas tahta kemuliaan Tuhan. Mezbah berbicara tentang doa yang kita panjatkan. Ucapan syukur yang kita panjatkan. Dalam perjalanan hidup ini kita merasa tidak mampu berjalan sendiri. Tapi Tuhan akan memampukan kita. Saudara kasih Tuhan, waktu dulu anak-anak masih kecil-kecil. Karena yang paling kecil itu masih umur 6 tahun atau 7 tahun waktu ditinggal papahnya. Saya berjuang sendiri buka PD. Tidak mengerti bagaimana memajukan persekutuan doa.
Tapi di situ Tuhan kirimkan orang-orang betul-betul bisa membantu. Sampai hari ini ketika anak-anak sudah besar, anak-anak bisa membantu dalam pelayanan. Saudara kasih Tuhan. Jangan tunggu semuanya baik dulu baru engkau berbuat baik. Jangan tunggu semuanya baik engkau baru bisa bersukacita. Tapi engkau melakukan yang baik baru ada sukacita. Dan itu saya lakukan saudara. Dan sampai hari ini bukan perjalanan yang ringan yang saya lewati. Tapi suatu hal yang tidak mudah. Saudara kasih Tuhan. Itu adalah rahasia doamu dijawab Tuhan. Yaitu mengasihi dia. Melakukan perintahnya. Yang kedua saudara. Engkau juga harus mengasihi Tuhan. Dan juga harus mengasihi sesama. Engkau gak bisa, yang penting urusannya sama Tuhan aja bu. Gak usah manusia, yang penting Tuhan beres. Gak bisa. Karena Tuhan katakan, ada kuasa salib. Sudah tahu salib? Salib gak mungkin seperti tanda satu gini. Tapi ada horizontal. Yang vertikal itu menuju Tuhan. Yang horizontal kita harus mengasihi sesama kita. Itu adalah rahasia bagaimana doamu dijawab oleh Tuhan. Begitu pula dengan Abraham. Abraham bukan taat saja kepada Tuhan. Tapi Abraham juga mengikuti perintah Tuhan. Dan dia juga mengasihi sesamanya. Kita lihat Lot. Lot dikasihi oleh Abraham. Bukan hanya dikasih oleh perkataan saja oleh Abraham. Omnya. Tapi juga diberikan aset, diberikan saham. Sehingga Lot sama kayanya. Kita lihat. Di dalam Matius pasal 5 ayat 46. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara kasih Tuhan. Kalau saudara baca ceritanya Abraham dan Lot. Bagaimana Lot ketika sudah kaya raya. Dan ketika itu para gembala mereka masing-masing tengkar. Karena tempat mereka semakin sempit. Karena kedua-duanya semakin kaya. Sedangkan Lot mendapatkan saham dari omnya. Tapi apa yang terjadi? Ini ada limited edition Abraham ini. Kayaknya sangat-sangat langka orang seperti Abraham ini. Dia yang berikan saham. Dia yang memberikan peluang. Tapi ketika semuanya tengkar. Abraham mengatakan kita ini kerabat. Kita ini jingji ojo tukaran. Kalau engkau pilih ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau pilih ke kiri, aku ke kanan. Itu adalah orang pribadinya sudah limited edition. Betul atau betul? Coba kalau saudara, wis tak kei kok, aku sing milih sing api. Betul enggak saudara? Tapi Tuhan katakan, kalau engkau baik dengan orang yang baik sama kamu. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Orang munafik pun bisa. Saudara lihat, kalau kita lihat film-film ya, mafia itu jahat. Tapi mereka mengasihi keluarganya. Begitu dengan saudara dan saya, hari ini belajar dari seorang Abraham. Bagaimana dia diculasi, bagaimana dia dimanfaatkan oleh ponakannya. Tapi dia tetap mengasihi Lot. Lot memanfaatkan Abraham. Ingat saudara, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, enggak ada upahnya. Upahnya ya saling mengasihi tadi. Tapi kalau kita mengasihi orang yang berbuat jahat dengan kita, itu sama engkau memiutangi Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi gembala pun, banyak hal yang saya alami. Tanpa banyak hal saudara yang kita lakukan. Kadang-kadang kita yang seperti domba yang siap disembelih. Ketika kita membawa bokor, menahan beratnya beban. Kita tidak pernah meminta-minta. Tapi kita seolah kaki tangan ini disileti, difitnah, dicurigai. Seolah aku ini sudah kabotan, tidak minta pertolongan. Tapi kamu malah menyileti, malah banyak sekali menghalangi. Tapi saya ingat perintah Tuhan. Kasihi orang yang jahat sama kamu. Kalau kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apa upahmu? Tapi kalau engkau mengasihi orang yang membenci kamu, Tuhan akan memberikan upah. Dan itu terjadi saudara. Apapun perkataan yang buruk, apapun perkataan fitnah dan gosip, tidak terjadi. Dan Tuhan yang akan membawa kita menempati hal-hal yang luar biasa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 13 ayat 8. Kejadian 13 ayat yang 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudara kasih Tuhan, ini yang saya katakan, sungguh-sungguh limited edition.
Sungguh-sungguh langka orang seperti Abraham ini. Sudah dimanfaatkan, sudah dijahatin, tapi tetap aja memberikan kesempatan. Saya pun juga banyak orang yang memeluk, tapi saya dengar di luaran, hati-hati lu sus, kamu diomong begini-begini. Tapi dia masih tetap minta doa. Tapi saya ingat, Tuhan katakan, kalau aku mengasihi orang yang mengasihi aku, apa upahnya? Tapi kalau aku mengasihi orang yang jahat, yang menculasi aku, yang menjual namaku, aku sama memiutangi Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Mungkin dia pikir, goblok ya, ada habis tak gini. No, gak peka. Saya peka bu, pak peka. Tapi saya lagi melakukan firman Tuhan. Saya lagi memiutangi Tuhan. Sejahat apapun engkau, ketika meminta doa, aku dengan tulus mendoakan. Aku tidak mau simpan dendam. Kita lihat ayat yang ke-9. Kejadian 13 ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara kasih Tuhan, saya sangat senang sekali dengan karakternya Abraham. Sudah dimanfaatkan sama ponakannya, sudah dijahati oleh ponakannya. Malah disuruh milih duluan. Dan milih duluan pun dia lihat yang paling subur daerahnya. Itu yang dipilih Lot. Seharusnya kan yang tua dulu yang milih. Seharusnya Lot tahu diri. Loh ini loh paman yang kasih aku saham. Biar paman aja yang milih. Tapi pamannya ngalah. Kamu pilih aja. Kalau aku ke kanan, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Itu artinya dia mempersilahkan ponakannya milih dulu. Dan ponakannya tidak tahu diri. Ponakannya milih yang tempat yang luas, yang subur kelihatannya. Kita baca ayat yang ke-10. Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara kasih Tuhan, Lot melihat, melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Itu artinya kelihatannya subur, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Itu belum terjadi sebelum Tuhan memusnahkannya. Apa yang terjadi saudara? Itulah orang yang serakah. Saudara kasih Tuhan. Banyak hal yang kita alami. Dan saya selalu membawa anak-anak saya mengerti akan pengertian yang Tuhan inginkan. Jangan pernah serakah. Jangan pernah menginginkan barang orang. Ketika orang lagi kehilangan dan engkau menemukannya. Seharusnya engkau ikut cemas. Orang tadi kehilangan harusnya engkau bisa mengembalikan barang itu. Bukannya dianggap kesempatan dalam kesempitan. Dan Tuhan tahu kejujuranmu. Dan Tuhan akan memperhitungkan itu. Saudara kasih Tuhan. Saya orang yang tidak mengerti dan tidak punya apapun. Dan saya bukan siapapun. Makanya jarang sekali orang yang bisa. Oh ini ibu gembala. Oh apapun perintahnya oke. No saudara, malah apapun yang saya perintahkan kadang-kadang digagalkan. Enggak usah, ini yang baru penting. Saudara kasih Tuhan. Karena kadang-kadang seorang gembala, kalau posisinya tidak punya uang, susah untuk diturut saudara. Tapi tetap lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Tuhan akan bela engkau. Apapun masukan orang, kalau memang ini visi dari Tuhan, lanjutkan. Walaupun ada banyak yang menentang. Buktinya saudara, bukan kekuatan saya, bukan kehebatan saya. Saya nol, saya tidak punya apa-apa. Tapi kenapa semua bisa tercukupi? Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saya tidak pernah menyodorkan minta bantuan dana. Saudara bisa tanya. Tapi banyak orang yang memberikan tanpa saya minta. Bukan berarti saya tidak menerima sumbangan atau dukungan dari orang. No, banyak yang mendukung. Tapi itu semua bukan dari permintaan saya. Dari gerakan mereka. Saudara kasih Tuhan, itulah kalau pekerjaan Tuhan ini dari Tuhan, bukan dari keinginanmu. Sekaya apapun engkau, kalau tidak ada panggilan, tidak akan pernah bisa mendirikan gereja, saudara. Mungkin engkau orang sederhana, tidak punya modal, tapi kalau itu tuntunan Tuhan, Tuhan akan menyediakan itu. Jadi jangan pernah takut. Berapa banyak orang mengatakan, wah ini gereja baru, wah ini gembalanya nggak punya uang, bukan bos. Mereka takut untuk gabung. Mungkin ada WL. Mungkin ada siapapun akan melihat kemampuan gereja kita. Tapi jangan takut. Tuhan yang memelihara engkau. Berapa banyak walaupun kelihatannya gereja gede. Tapi bisa tumbang. Saudara kasih Tuhan. Jangan pernah sombong. Karena sombong itu awal dari kehancuran.
Jangan melihat fisik, karena lihat siapa yang ada di dalamnya. Kalau Tuhan yang ada di dalamnya, semuanya akan tercover karena Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Abraham mempersiapkan Lot memilih dulu. Dia tidak takut miskin, dia tidak takut kekurangan. Tapi karena kasihnya, dia melakukan kasih ke atas dan ke samping, ke Tuhan dan sesama. Dia rela Lot memilih daerah yang baik. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Tuhan berjanji memberikan upah bagi orang mengasihi sesamanya. Itu terjadi di dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 17. Inilah bukti bahwa orang yang memutiangi Tuhan, dia akan membalasnya. Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Saudara kasih Tuhan, negeri tempat yang kelihatannya gersang, tempat yang kelihatannya jelek, bahkan ditinggalkan oleh Lot. Lot memilih tempat yang kelihatannya subur. Dan ketika Lot selesai, Tuhan datangi lagi Abraham. Kamu lihat dari utara, barat, timur dan selatan, sejauh mata memandang, aku akan berikan daerah itu kepada keturunanmu. Dan itu akan terjadi bagi engkau yang mengasihi sesamamu. Bukan hanya mengasihi yang mengasihi kamu saja, tapi mengasihi orang yang jahat kepadamu. Itu sama engkau sedang memiutangi Tuhan. Karena itu jangan engkau bingung ketika ada orang menjelek-jelekan engkau. Ada orang memfitnah engkau. Selama engkau betul-betul melakukan perintah Tuhan. Tanda engkau mengasihi Tuhan. Itu artinya engkau sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan akan membalas apa yang tidak pernah terpikirkan oleh engkau. Tuhan sediakan, yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, itu terjadi. Jangan pernah kau mengandalkan manusia. Jangan pernah engkau berharap untuk promosikan manusia. Sehari manusia akan promosikan engkau. Tapi besok manusia akan menyalibkan engkau. Tuhan aja disalibkan, apalagi kita. Satu, Tuhan tidak pernah menganggap remeh kita. Kita berharga di mata Tuhan. Seperti ketika ada uang 100 di genggaman saya. Dan ketika saya lecek dan saya buang. Kira-kira ada yang mau enggak? Pasti ada yang mau. Kalau uang 100 ini tiba-tiba ada kotoran ayam. Ada yang pungut enggak? Ada. Begitu saya mendengar kesaksian Pastor Peter. Mungkin seburuk apapun mereka di hadapan manusia. Tapi engkau berharga di mata Tuhan. Uang 100 di comberan aja akan dipungut orang. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena engkau begitu berharganya. Dia rela menyerahkan nyawanya buat engkau. Jadi engkau jangan takut. Karena penilaian manusia tidak sama dengan penilaian Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Mungkin kita dinilai oleh manusia tidak mampu. Tapi kalau Tuhan sudah memilih engkau. Engkau tidak bisa pun Tuhan akan memampukan engkau. Tuhan tidak cari orang hebat. Tuhan cari orang yang mau dan taat. Saudara kasih Tuhan. Berapa banyak orang yang dipakai Tuhan bukan selalu kaya raya. Orang dipakai Tuhan secara hebat bukan orang yang punya teori atau sekolah sampai S1, S2, S3 sampai S-teller. Enggak. Bahkan saya ibu biasa. Saya cuma S1. Tapi Tuhan mengajar saya secara roh. Dia akan memberikan saya wawasan. Dia memberikan saya bahan-bahan yang luar biasa. Tahukah saudara? Saya mempersiapkan bahan ini karena saya keliru. Keliru benar saudara. Saya pikir temanya unconditional love. Itu ternyata tema Desember. Saya sudah persiapkan itu. Dan mau masuk kemarin malam baru sadar. Wah ternyata bulan ini bukan unconditional love. Hari ini kuasa doa. Langsung bikin 2 khotbah. Seperti robot saudara. Itulah Tuhan yang kita sembah. Bukan saya hebat. Saya sebelum membuat saya bersujud minta ampun. Saya ngomong pada Pak Agus. Waduh Gus mateng. Baru kemarin saya ngomong. Kemarin saya juga tugas. Jumat pagi saya tugas. Jumat malam saya tugas. Sabtu kemarin saya tugas. Sampai Pak Tony. Kamu kok kayak maraton. Tidak tahu Pak Tony atau Pak Citro yang kamu kok gak kesel. Anak saya juga. Kesel loh doa orang nanti 100 lebih. Saya katakan aku ada karena Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, aku akan lakukan. Aku cuma lakukan.
selebihnya Tuhan akan menyempurnakannya. Buktinya bisa, saudara. Tapi 2 hari nggak tidur. Mungkin saudara lihat mata saya sebam, muka saya loyo. Tapi saya tetap on fire, saudara. Berapi-api. Saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita lihat. Saya selalu ingat, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga bisa berbuat demikian? Setiap orang yang menjahatin saya, setiap saya dengar kabar, namamu digini-giniin, saya cuma tersenyum. Kadang-kadang sempat kok gitu ya orangnya, ketua api yo. Tapi Tuhan ingatkan Matius ini, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Baik Tuhan, aku ingin upah dari engkau. Jadi sejahat apapun, saya tetap responi dengan baik. Karena saya ingin mengutangi Tuhan. Saudara lihat, ketika Lot sudah pergi, Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Saat ini, apa yang terjadi? Lot yang tidak tahu diri itu. Terjadi penjarahan di Sodom dan Gomora. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Kita lihat di dalam Kejadian 14 ayat 12 sampai 13. Kejadian 14 ayat 12 sampai 13. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre orang Amori itu. Saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Saudara kasih Tuhan, zaman dulu penjarahan itu banyak. Mereka menjarah bagi orang yang paling kaya. Sedangkan Lot ini ketika berkembang kekayaannya, dia menjadi orang yang terkaya di daerahnya. Bahkan dia dipercaya menjadi tua-tua waktu itu. Mungkin kalau hari ini dia sebagai mungkin wali kota, saudara. Dan apa yang terjadi? Dan di situ ada perampokan dan penjarahan. Dan rumah Lot lah yang pertama kali dijarah. Dan dikatakan semuanya habis. Dan bahkan mereka ditawan. Dan ketika berita itu terjadi, terdengar di tangan Abraham. Di telinga Abraham. Apa yang dilakukan Abraham? Rasakno, kamu menjama pamanmu, kamu jahatin aku, rasakno. Betul seperti itu saudara? Kalau kita dengar orang yang jahatin kita lihat tiba-tiba dia stroke, tiba-tiba dia kena kecelakaan, tiba-tiba dia bangkrut, kita ngomong apa? Rasakno. Betul nggak saudara? Jujur aja. Tapi Abraham tidak seperti itu. Oh itu kan Alkitab, justru kita aplikasikan apa yang dalam firman ini. Bukankah pagi ini kita belajar, kalau engkau ingin doamu dijawab, engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi bukan kepada orang yang baik saja, tapi termasuk orang yang jahat kepadamu. Dan engkau memutangi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, maka Abraham bersedih hati, maka dia kerahkan semua bujangnya. Apakah Abraham ini pasukan perang? No, dia cuma seorang gembala. Berarti berisiko dong kalau membela orang dia bukan punya ilmu perang. Ya, kasih itu berisiko. Kalau kita mengasihi seorang, itu risiko, saudara. Ada banyak risiko, saudara. Kalau kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu berisiko. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saya tidak bersalah. Tiba-tiba saya disiwak tak telepon. Sorry kalau aku salah. Lihat hamba Tuhan lu minta ampun sama aku. Risiko. Tapi saya mau benar di hadapan Tuhan. Saya mau belajar seperti Abraham. Kita baca di dalam Kejadian pasal 14 ayat 14 sampai 16. Kejadian 14 ayat 14 sampai 16. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini ada respon yang luar biasa. Ini yang saya katakan limited edition. Jarang orang berbuat seperti ini. Kita nggak jahat aja dijahati. Kita nggak nyubit aja dicubitin. Kita nggak pernah fitnah aja difitnah sana sini. Sudah kasih Tuhan. Tapi ketika engkau tetap berbuat baik, engkau memutangi Tuhan. Dan ketika dia mendengar ponakannya dijarah, dia kerahkan semuanya. Dia bukan orang perang. Pasti akan ada yang mati. Namanya mengasihi.
Mengasihi itu ada risikonya, saudara. Dan apa yang terjadi? Lot adalah Kristen yang tidak berbuah. Ketika Sodom dan Gomora hendak dihancurkan, Tuhan berbicara kepada Abraham. Dan dia bersedih hati. Karena dia tahu keluarga ponakannya ini belum percaya Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia mendengar ini semuanya. Maka dia juga berbicara kepada Tuhan. Abraham bergumul, sedih sekali. Coba kalau orang yang lain. Mungkin kita saja yang terus-terusan difitnah. Yang terus-terusan diberkatakan tidak baik. Yang terus-terusan digarai. Tiba-tiba orang yang memfitnah kita kena masalah. Pasti kita ngomong, rasakno sendiri, rasakno. Tapi Abraham berbeda. Ketika dia dengar bahwa ponakannya yang tinggal di Gomora akan dihancur balikan negara itu. Maka kita akan baca dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 24. Kejadian 18 ayat 23 sampai 24. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Saudara kasih Tuhan, maka dia mendekat kepada Tuhan. Dia katakan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Apakah engkau tidak memikirkannya? Mosok di situ itu orang fasik semua? Pasti ada orang benar, minimal 50 orang. Apakah engkau akan menghanguskan 50 orang ini? Oke, Tuhan katakan, kalau memang ada 50 orang benar, aku enggak jadi menghancurkan. Tiba-tiba Abraham ragu, wah, jangan-jangan ini enggak ada 50. Kalau ada 45 bagaimana? Nanti saudara baca kisahnya. Oke, kalau ada 45 aku enggak jadi hancurkan. Mulai ragu, jangan-jangan enggak ada 45. Kalau ada 40 bagaimana? Oke, 40 pun aku enggak jadi menghancurkan Sodom dan Gomora. Dia pikir, jangan-jangan enggak ada 40 ini. Bagaimana kalau 30? 30 pun aku enggak jadi menghancurkan. Dia masih ragu. Wah, keluarga Lot ini banyak yang belum percaya Tuhan. Dia Kristen mandul. Tetangganya, saudaranya enggak diinjili. Ini Kristen mandul enggak berbuah. Gerejanya kosong karena semua pengerjaan enggak mau cari jiwa. Kristen mandul ini. Tuhan, bagaimana kalau 20? Oke, kalau 20 pun ada orang benar enggak jadi tak hancurin. Waduh, jangan-jangan enggak ada 20 ini. Saudara bisa baca nanti di Alkitab. Benar ada pertanyaan seperti itu. Tuhan, kalau 10 bagaimana 10? Dia pikir yakin 10 pasti ada. Baik, kalau ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, enggak jadi aku hancurkan. Ternyata enggak ada 10 pun. Akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Saudara. Itu ada di ayat 32. Coba baca Kejadian 18 ayat 32. Kejadian 18 ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara kasih Tuhan, 10 aja dalam satu negeri enggak ada loh saudara. Saudara kasih Tuhan, sangat-sangat memprihatinkan. Katanya jangan kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi, sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya. Karena yang 10 ini, saudara kasih Tuhan, mulai dari 50 sampai turun 10 aja, juga enggak ada saudara. Saudara kasih Tuhan, tapi Tuhan ingat perjanjiannya dengan Abraham. Maka dia tidak membinasakan si Lot sebetulnya. Di sini dikatakan dalam Kejadian 19 ayat 29. Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Saudara kasih Tuhan, Lot diselamatkan bukan karena dia saleh, Lot diselamatkan bukan karena kebaikannya, Lot diselamatkan bukan karena ketaatannya, Lot diselamatkan karena doanya Abraham. Inilah pagi ini kita belajar doa yang berkuasa, doa yang dijawab.
Bukan karena rajinnya kamu ke gereja. Orang yang rajin ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti rajin ke gereja. Engkau melayani belum tentu engkau mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Memberi belum tentu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Saudara kasih Tuhan. Lot diselamatkan. Lot diambil dari segala reruntuhan Gomora. Untuk diselamatkan karena apa? Karena jelas di sini katakan demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan. Dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan. Jelas kuasa doa Abraham. Sungguh luar biasa. Dia bisa menyelamatkan keponakannya. Walaupun keponakannya jahat kepada dia. Walaupun ponakannya memanfaatkan dia. Dia tidak pernah benci. Walaupun ponakannya memanfaatkan dia. Ketika keponakannya hampir mati, dijarah, ditawan. Dia beresikokan nyawanya untuk menyelamatkan ponakannya. Ini yang saya katakan limited edition. Dan saya yakin percaya Alkitab ini bukan sejarah, Alkitab ini buku kehidupan. Jadi hari ini kita aplikasikan kehidupan ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau engkau mau doamu punya kuasa dan dijawab oleh Tuhan, tidak ada cara lain. Engkau betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Karena kuasa salib itu tidak hanya vertikal saja, tapi juga horizontal. Engkau terus-terusan ngomong pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Tapi Tuhan katakan gak ada salib itu cuma vertikal, tapi salib itu ada horizontal. Engkau juga harus mengasihi Tuhanmu dan juga mengasihi sesamamu. Saudara kasih Tuhan, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ada kuasa doa di dalam kasih kita kepada sesama kita. Saudara kasih Tuhan, ada seorang perempuan Siantar, ya nanti akan dipersiapkan ada videonya dari seseorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Perempuan Chinese dari Siantar yang gak bisa berbahasa Inggris. Maka dia hanya bisa kerja rendahan. Karena apa? Karena gak bisa berbahasa Inggris. Dan dia punya anak. Dan dia punya suami. Dan melahirkan anak yang tidak normal. Anak ada kelainan otak. Anak ada kelainan yang lainnya. Kelainan otak, kelainan jantung. Dan hidupnya sangat miskin. Dan kerja rendahan. Sang suami gak tahan lihat kehidupan seperti ini. Maka dia tinggalkan istri dan anaknya tadi. Dan apa yang terjadi? Istrinya depresi. Karena dia katakan sudah kerja rendahan. Sudah punya anak seperti ini. Dan ditinggal suami. Maka malam itu dia mau bunuh diri. Tapi ketika dia mau bunuh diri. Tiba-tiba ada kring telepon. Dan diangkatlah telepon tadi. Tapi ternyata bukan telepon dari sesuatu yang memberikan dia uang. Tapi sesuatu yang menawarkan dia asuransi. Dan apa yang terjadi? Ibu mau gak ikut asuransi? Si orang ini sudah ngomong, aduh ada aja. Orang sudah mau bunuh diri karena sudah tidak bisa apapun. Ditawari asuransi. Gak bisa, kamu ini begini-begini. Ngomel marah sama penjual asuransi. Oh kalau gitu ibu dalam kesusahan. Baiklah, ikut saya ke gereja yuk. Waduh ke gereja lagi. Aku ini lagi susah. Disuruh beli asuransi. Diajak ke gereja lagi. Tapi ketika dia depresi. Dia ingat alamatnya gereja. Dan paginya dia ke gereja iseng-iseng. Dan apa yang terjadi? Ketika dia masuk gereja. Dan khotbah Bapak Pendeta tadi. Mengatakan di antara kamu. Ada seseorang perempuan yang mau bunuh diri. Ingat hidupmu berharga. Tuhan menyelamatkan engkau. Walaupun orang tidak pernah memandang engkau. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Bukan ditebus dengan barang yang fana. Tapi dengan darah yang mahal. Di situ dia mulai tersentak. Di situ mulai dia sadar. Kok tahu ya? Dan dia bertemu dengan penjual asuransi. Dan sejak itu sudah tidak lagi pengen bunuh diri. Tapi apa yang terjadi? Ini juga satu pesan untuk penjual asuransi. Jangan pernah menyerah kalau lagi menawarkan. Juga harus dibawa ke gereja Proskuneo. Amin saudara. Jadi jangan pernah menawarkan kalau ditolak berhenti. Kita harus tawarkan dia untuk keselamatan. Dan saya yakin percaya itu ada satu hal yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan apa yang terjadi. Ketika dia sudah terima Yesus, ketika dia ke gereja.
Apa yang terjadi? Karena dia tidak bisa berbahasa Inggris waktu itu. Dia hanya bekerja sebagai satpam, saudara. Satpam. Tapi karena begitu rajinnya, begitu baiknya, akhirnya dia diangkat menjadi kepala satpam. Karena dia bisa bahasa Melayu, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika sudah bisa menjadi kepala satpam, dia diangkat menjadi CEO dan di situ dia berbahasa Inggris lancar. Dan apa yang terjadi? Sudah enak hidupnya, saudara. Dan dia mulai diberikan perintah oleh Tuhan. Keluar dari pekerjaanmu. Wah, dia bingung. Wah, enggak bisa. Ini udah nyaman. Tapi dia belajar taat akan perintah Tuhan. Dan di situ dia belajar masak karena Tuhan katakan mulai buka catering. Dan apa yang terjadi? Dia taat. Dia yang tidak bisa masak, dia belajar masak. Dan di situ Tuhan angkat terus menerus hidupnya. Bahkan dia memberikan makan orang-orang sekitarnya. Ketika di Singapura dia memberikan makan orang-orang luar biasa. Tuhan pakai wanita ini wanita yang berarti. Dari orang yang tidak mampu. Dari orang yang tidak berarti. Dan Tuhan angkat dia menjadi wanita yang berarti. Bahkan pemerintahan Singapura memberikan dia sesuatu penghargaan yang luar biasa. Siapa dia? Dia ada Judith Halim. Dan saat ini pun dia juga menjadi seorang pembicara, saudara. Bahkan mempunyai suami juga hamba Tuhan. Jadi hari ini pesan Tuhan, milikilah ketaatan kepada Tuhan. Kalau engkau ingin kuasa doa terjadi dalam kehidupanmu. Setiap manusia itu ada proses demi proses. Tapi orang Kristen yang belum dewasa gampang menghakimi. Tidak bisa melihat rancangan rencana Tuhan. Setiap kita ini ada sepatu yang harus kita pakai. Saudara kasih Tuhan, jangan hanya menilai orang. Tapi orang itu tidak mengerti apa ada rancangan rencana Tuhan. Ketika kita membuka buku dan membacanya. Sebelum kita selesai membaca sampai akhir. Jangan terburu-buru menyimpulkan terlebih dahulu. Karena Tuhan punya rancangan rencana yang luar biasa. Amin saudara. Dan saya akan undang pemain musik. Kita akan lanjut untuk perjamuan. Saudara kita tutup dengan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya minta tolong ditampilkan, itu di luar ada PPT kita. Di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pagi ini siapapun kita yang punya pergumulan, punya masalah. Kalau memang Tuhan sudah pilih engkau jangan takut. Ketika kau melihat jalanmu gelap, ketika kau melihat semuanya gelap, sadarlah bahwa Tuhan itu terang yang tidak pernah padam. Saya pun juga sebagai wanita yang tidak mengerti apa-apa. Saya tidak mengerti dan tidak punya rencana untuk menjadi gembala. Tapi kalau Tuhan sudah menuntun kita, Tuhan akan tuntun kita setahap demi setahap. Selangkah demi selangkah. Kenapa? Tidak instan. Karena Tuhan tidak inginkan kita mengandalkan diri kita sendiri. Tuhan berikan kita setahap demi setahap, setapak demi setapak, supaya kita tetap mengandalkan Dia sampai selama-lamanya. Karena saya yakin percaya setiap kita harus memberikan warisan kepada anak-anak kita. Bukan warisan harta, tapi warisan iman yang akan membawa kita, anak-anak kita melihat kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Orang kaya tanpa karakter, dia akan menjadi monster, saudara. Tapi orang kaya, orang pintar yang punya karakter Kristus, dia akan menjadi master yang luar biasa. Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Dia Allah yang hidup, dia akan bawa saudara melihat kemuliaan demi kemuliaan. Ada tudung kemuliaan yang akan menudungi engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Firman-Mu siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah setiap kita, jangan biarkan firman ini hanya sekedar menjadi logos. Tapi biarlah setiap firman yang keluar ini menjadi rema dalam kehidupanmu. Jangan kau mengatakan, aku sudah tua. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan kau panjang umur tidak untuk hidup yang sia-sia. Saudara kasih Tuhan, saya pun sudah 65 tahun. Tapi tidak ada katanya pensiun.
Karena Tuhan akan membangkitkan semangatmu. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, semakin tua, semakin gemuk dan segar. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan hari ini, Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau kirimkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus buat kami. Layakkan kami Tuhan saat ini. Kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami telah menyebut-Mu Bapa. Engkau begitu baik. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Permata hati-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau lihat hati kami. Hati yang mengasihi Engkau. Hati yang takut dan taat kepadamu. Tuhan layakkan kami. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Yang kami bawa Tuhan. Berkatilah seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati pada murid-murid-Mu. Kami punya iman yang sama. Biarlah Tuhan dalam nama Yesus Kristus terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau sudah urapi Tuhan, berkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Ada kuasa mujizat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri dengan kasih Tuhan. Kita akan angkat roti di atas kepala kita. Dan saya akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebelum kami makan roti dan minum anggur perjamuan, kami bawa roti dan anggur ini kepadamu. Berkatilah Tuhan. Dan bila Tuhan, roti yang sudah dibentuk menjadi tubuh Kristus, kami dengan iman mengatakan, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keluarga kami hidup kekal dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuh kami menjadi sempurna dan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib membuat kami sehat dan tidak sakit lumpuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang dilukai, tubuh-Mu yang hancur karena kami. Firman-Mu berkata bahwa bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Sesungguhnya sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami telah Engkau ambil dan Engkau tanggung dalam tubuh-Mu sendiri. Tidak ada sisanya. Karena Engkau telah mengatakannya dan Engkau juga akan melakukannya. Sekarang kami terima korban tubuh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Dengar, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita percaya sebagai tubuh Kristus merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan makan sama-sama dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Kami menolak dosa, menolak setan-setan. Keluarga kami adalah keluarga yang kudus. Keluarga kami menolak perzinahan. Oleh darah domba Allah, kami warga kerajaan surga. Punya rumah di bumi dan di surga. Kami sehat ya Bapa. Terima kasih untuk darahmu yang tercurah dari sekujur tubuhmu untuk kami. Firman Tuhan berkata, Engkau menebus kami dari segala dosa, kesalahan dan pemberontakan kami. Dengan darah Yesus Engkau menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia, yang kami warisi dari nenek moyang kami. Dengan darah Yesus Engkau menebus kami dari segala kutuk penyembahan berhala, kutuk keturunan dari nenek moyang kami, kutuk dikuasai sakit penyakit, kutuk dikuasai masalah, kutuk dikuasai kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk mengembara, kutuk pengangguran. Oleh darah Yesus, dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita akan meminumnya, saya akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum sama-sama dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Kita akan persiapkan deklarasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami baru saja makan tubuhmu dan minum darahmu. Firman-Mu berkata, mulai saat ini aku terima hidup dan saat ini juga aku ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam aku. Artinya hidupku tersembunyi di dalam hidup Yesus. Karena aku ada di dalam Yesus, maka aku deklarasikan penghukuman yakni sakit penyakit, masalah-masalah tidak boleh menguasai aku lagi. Maka saat ini juga aku menolak terkapar di meja operasi, di ruang ICU. Aku menolak mengalami koma, stroke dan lumpuh. Aku menolak sakit kanker, sakit tumor, sakit leukemia, sakit liver, gagal ginjal, batu empedu, sakit gondok, sakit paru-paru, prostat membengkak, sakit wasir, sakit jantung, diabetes dan seluruh penyakit lain. Karena segala penyakit sudah diselesaikan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Persilakan umat Tuhan untuk kembali duduk. Mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan, menegur setiap kami. Bahwa di dalam doa-doa kami ada kuasa yang dahsyat dan tidak terbatas Tuhan. Biar kami mau praktekkan dalam seluruh kehidupan kami Bapak. Kau memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Susi Herawati Tuhan. Pakai semakin hari semakin dahsyat dan luar biasa. Kemanapun hamba-Mu ini Kau kirim Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Bapak. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberi. Kami mau memberikan yang kami mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap berikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Persembahan bisa dijalankan dan kita akan menyaksikan pengumuman dari multimedia. Kami persilahkan.
mengundang Bapak, Ibu, Saudara terkasih untuk hadir dalam ibadah raya Minggu JKI Proskuneo yang akan diadakan dalam 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 4 sore. Bertempat di Jalan Dharma Husada Indah Barat 3A nomor 153 sampai 155 Surabaya. Ibadah disertai dengan gereja anak Proskuneo Kids. Hadirilah ibadah doa malam JKI Proskuneo setiap hari Jumat pukul 7 malam. Bertempat di Jalan Dharma Husada Indah Barat 3A nomor 153 sampai 155 Surabaya. Shalom Perisab Youth, jangan lupa untuk datang di ibadah Perisab Youth Sabtu tanggal 8 November pukul 6 malam. Kali ini pembicara kita adalah Pastor Sony Susanto dengan tema VIP Test. Jadi jangan sampai lewatkan, kami tunggu kedatangan kalian semua. God bless you. Ikutilah ibadah Proskuneo Wanita yang diadakan setiap Selasa terakhir setiap bulannya. Ibadah diadakan pukul 6 malam. Bertempat di Jalan Dharma Husada Indah Barat 3A nomor 153 sampai 155 Surabaya. Ikutilah ibadah doa pagi setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi. Bertempat di Rumah Doa JKI Proskuneo, Jalan Simokerto 2 nomor 9 Surabaya. Untuk persembahan ucapan syukur, persepuluhan, dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA JKI Proskuneo Surabaya dengan nomor akun 010 884 8840. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita sudah sampai di penghujung ibadah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami ya Bapa, kuasa doa, rahasia doa yang dijawab. Kami harus mengasihi Engkau dan melakukan semua perintah-Mu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kami yakin percaya Tuhan, untuk mengasihi orang mengasihi kami sangat gampang dan mudah. Tapi untuk mengasihi orang yang membenci kami harus mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bahwa ketika kami mengasihi orang yang membenci dan membuat kami sulit adalah memiutangi Engkau. Dan Engkau adalah Allah kami yang akan memberikan kami upah. Biarlah Tuhan Kau mampukan setiap kami. Engkau tahirkan hati kami Tuhan. Engkau berikan Tuhan satu pemurnian dalam hati kami. Agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Agar kami bisa berjalan menyalipkan keakuan dan kedagingan kami. Biarlah Tuhan kami berjalan Tuhan dengan kerendahan hati. Bukan dengan kesombongan. Terima kasih Bapa. Setiap anugerah kesempatan yang Kau berikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang saat ini sedang bergumul. Di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi, di dalam kesehatan. Tolong ya Bapa, berikan mereka kesehatan.
Berikan mereka kesempatan untuk melihat Tuhan. Perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupannya. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk Pastor Peter ya Bapa. Engkau mengenal beliau. Engkau tidak akan pernah menyerah atas hidupnya. Dan kami berdoa untuk beliau ya Bapa. Engkau pakai hidupnya Tuhan. Menjadi suratan yang terbuka. Karena Engkau tidak melihat awal. Engkau melihat akhir. Kami yakin percaya. Engkau yang memampukan beliau. Dan kami yakin percaya. Beliau akan menyelesaikan destiny dan kehidupannya. Biarlah Tuhan hari ini kami berdoa. Kami impartasikan kekuatan kuasa ilahi. Wibawa otoritas kuasa wibawa ilahi turun ke atas Pastor Peter. Engkau pakai hidupnya Tuhan. Diberikan Tuhan penyertaan yang luar biasa. Dimanapun beliau berada Tuhan. Biarlah selalu ada tanda-tanda ajaib. Kami yakin percaya. Engkau tidak pernah membuang kami. Bahkan Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan Engkau memberikan nyawa dan hidupmu untuk kami. Terima kasih Bapa. Engkau ciptakan kami bukan untuk sia-sia. Tapi Engkau berikan kami Tuhan suatu kesempatan untuk berkarya. Menjadi saksimu yang luar biasa. Kami berdoa untuk persembahan yang ada. Engkau berkati persembahan ini Tuhan. Seperti 5 roti 2 ikan Engkau akan memampukannya. Tuhan kami serahkan semua dan Tuhan kuasa-Mu. Kami yakin percaya Tuhan. Apapun yang Engkau bangun tidak akan pernah hancur. Apapun yang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan bawa naik tidak turun. Engkau jadikan kepala bukan ekor. Berkati para koordinator yang ada. Berikan roh persatuan kesatuan yang luar biasa. Biar setiap kami menyadari siapa diri kami. Kami ada duta-duta Kristus. Kami harus bekerja selagi hari masih siang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan. Untuk para pendoa asyir kolektan. Tim multimedia dokumentasi dan studio. Dan kami berdoa Tuhan untuk para pemusik soundman ya Bapak. Dan juga worship leader dan singer. Berkati kehidupan mereka. Engkau perhitungkan setiap jerilah mereka. Engkau perluas ladang pelayanan mereka. Engkau berkati hidupnya Tuhan. Menjadi suratan yang terbuka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Berkati negara kami Tuhan. Pulihkan, sehatkan negara kami. Berkati Bapak Presiden beserta wakilnya. Para menteri dan para pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati. Dan saat ini Tuhan. Engkau berikan keamanan yang kondusif. Engkau berikan shalom di dalam Surabaya. Terima kasih Bapak. Dan saat ini saudara. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan kau damai sejahtera. Dan saat ini pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada bersama-sama dengan kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sebelum berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Tiada ku